Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Adik-adik sudah tahu tentang SMA Yabaki? SMA Yabaki adalah sekolah menengah atas yang ada di bawah naungan Yayasan Badan Amal Kesejahteraan Ittihadul Islamiyah yang disingkat Yabaki, dan berpusat di area Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan Cilacap. Yayasan Baki berdiri pada tahun 1971 oleh Romo Kyai Haji Hasbullah Badawi. Dan SMA Yabaki berdiri pada tahun 1974 yang juga diprakarsai oleh Romo Kyai Haji Hasbullah Badawi. Selamat bergabung dengan kami. Adik-adik tahu nggak MPLS itu apa? MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Karena di setiap adik-adik masuk sekolah, adik-adik akan berada pada masa di mana adik-adik harus mengenal sekolah baru yang telah adik-adik pilih untuk menggapai cita-cita. Jangan sedih ya, karena MPLS sekarang masih daring nih. Tapi kalian tetap semangat. Tanpa basa-basi, langsung aja yuk cekidot ke acara MPLS SMA Yabaki 1 Kesugihan tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu, guru dan karyawan SMA Yabaki Kesugihan, yang kami sayangi seluruh panitia MPLS SMA Yabaki tahun pelajaran 2021-2022 yang kami banggakan, siswa-siswi SMA Yabaki Kesugihan tahun pelajaran 2021-2022 yang kami sayangi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan di SMA Yabaki dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Walaupun kondisi sedang tidak menentu, walaupun kondisi sedang kurang baik-baik saja, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban berupa thalabul ilmi di SMA Yabaki. Semoga atas segala karunia, atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, kita betul-betul bisa menjadi hambanya yang pandai mensyukuri nikmat, hingga pada akhirnya kenikmatan-kenikmatan lain akan menyusul, menyelimuti, akan menyusul, mendatangi kita sekalian. Dua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Ketiga kalinya terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia, dewan guru karyawan, siswa-siswi yang sudah sedemikian rupa mempersiapkan MPLS kita di tahun pelajaran ini. Semoga segala lelah, segala payah, segala usaha dan semangat panjenengan semua mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pandemi Covid 2019 masih belum berlalu. Di sana sini kita mendengar banyak saudara-saudara kita yang terkena virus. Semoga yang ditinggalkan diberi kesabaran, yang sedang diuji kena musibah diberi kesabaran pula. Semoga musibah ini segera berlalu. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, MPLS tahun ini kita lakukan secara daring,
secara online. Jadi dalam rangka bentuk kita taat kepada anjuran pemerintah. Ini bentuk kita sebagai masyarakat, sebagai umat, patuh atas instruksi para pimpinan kita. Bukannya kita takut, bukannya kita tidak percaya dengan Allah, tapi ini bentuk ikhtiar kita. Allah pun sudah memberikan perintah kepada kita untuk mengikuti, untuk taat kepada pemerintahan yang sah, yang sesuai dengan norma-norma agama, yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang kita yakini. Oleh karenanya tidak mengurangi semangat kita bersama. MPLS ini tetap kita lakukan dengan sebaik mungkin. Tentunya akan banyak hal-hal yang kurang, tentunya akan muncul hal-hal yang kurang sempurna. Itu semua kita sadari, tapi kita akan terus berusaha, kita akan terus berupaya agar pelaksanaan MPLS ini betul-betul sesuai dengan amanah undang-undang, sesuai dengan keputusan yang ditentukan oleh pemerintah kita. Anak-anakku sekalian, kami mewakili seluruh guru karyawan SMA Yapakti mengucapkan selamat datang kepada kalian semua calon-calon siswa SMA Yapakti tahun pelajaran 2021-2022. Selamat bergabung dengan SMA Yapakti kesugihan. Yakinlah, selama semangat kalian pegang, selama kesungguhan menjadi pedoman kalian, selama keseriusan selalu kalian jaga, selama ada komitmen, ada konsistensi yang kalian bangun, maka jangan khawatir kalian tidak akan mendapatkan kesuksesan. Maka tidak usah takut bahwa kalian akan ketinggalan dengan yang lain. Insya Allah kami Bapak Ibu guru karyawan SMA Yapakti dengan kakak-kakak kelas kalian berupaya, berusaha agar kalian nyaman berada di SMA Yapakti, agar kalian mendapatkan apa yang kalian cita-citakan, agar kalian mendapatkan kebaikan yang kalian impikan, agar kalian pada akhirnya betul-betul bisa menjadi makhluk yang berguna, makhluk yang bermanfaat, pada akhirnya menjadi makhluk yang sempurna. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa di SMA Yapakti ini berada di naungan Yayasan Badan Aman Kesejahteraan Islam yang notabene tidak bisa dilepaskan dari pesantren Al-Ihya Ulumuddin secara khusus dan pesantren-pesantren sekitar pada umumnya. Ada Asasun Najah, ada Hidayatul Quran, ada Pondok Pesantren Apik, ada Ainul Huda dan lain sebagainya. Oleh karenanya tidak usah khawatir ketika di SMA Yapakti, apakah nanti saya dapat pembelajaran keagamaan yang cukup? Apakah kami tidak ketinggalan dengan mereka yang berada di naungan Kementerian Agama? Apakah kemudian kami diajarkan bagaimana menjadi seorang siswa yang berakhlakul karimah? Tidak usah khawatir, Bapak sekalian. Karena di SMA Yapakti pun para guru dan karyawannya banyak yang lulusan pesantren. Ada pengasuh pesantren Asasun Najah, ada pengasuh Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Apik, ada dewan di pesantren Al-Ihya, ada lulusan pesantren Al-Ihya, ada lulusan pesantren sekitar, bahkan ada beberapa yang lulusan Timur Tengah. Tentunya itu menjadi jaminan, tentunya itu menjadi garansi. Selama kalian serius, selama kalian sungguh-sungguh, selama kalian mengikuti apa yang sudah kami rencanakan, apa yang sudah kami programkan, insya Allah 3 tahun di SMA Yapakti kalian akan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalian akan mampu membaca kitab kuning untuk kelas awal dan Safinatun Najah, ada kitab Niat Ingsun Ngaji, ada kemudian Taklimul Muta'alim. Di kelas berikutnya kalian akan diajarkan kitab-kitab. Insya Allah kalian tidak akan ketinggalan. Dengan prinsip kalian sungguh-sungguh, kalian serius, kalian komitmen, kalian disiplin.
Usaha itu harus dibarengi pula dengan doa. Setelah kalian melakukan semuanya, baru pasrahkan kepada Allah, minta kepadanya yang terbaik untuk kalian. Ketika Allah sudah mengendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Makanya harus dimulai dengan diri kita, harus diawali dengan diri kita. Kesungguhan, keseriusan, kedisiplinan, doa yang tidak putus dipanjatkan, pada akhirnya meminta, memasrahkan diri kepada Allah. Anak-anakku sekalian yang kami sayangi, nilai pesantren insya Allah kendal di SMA Bakti. Kemudian karena kita di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, tentunya mapel-mapel umum, mapel-mapel eksak itu menjadi makanan, menjadi menu yang akan kalian temui. Ketika serius, ketika sungguh-sungguh, sama seperti ketika kalian serius mengikuti pelajaran pesantren, mengikuti kajian kitab kuning. Maka ketika serius mengikuti pelajaran IPA, biologi, fisika, kimia, matematika, sosiologi, geografi, dan lain sebagainya, maka kalian akan dapat paket lengkap di SMA Bakti. Qur'annya bagus, benar, sesuai dengan kaidahnya. Cara beribadah, cara bersuci, cara melakukan kewajiban sholat, cara melakukan kewajiban puasa, cara melakukan zakat, dan seterusnya. Berbakti kepada orang tua sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian bagaimana kalian mengikuti lomba-lomba olimpiade di luar sana, kalian pun mampu. Tidak usah khawatir. Kata kuncinya sekali lagi, kalian harus sungguh-sungguh, kalian harus serius, kalian harus disiplin, kalian harus kemudian mengikuti segala kebijakan yang ada, berdoa dan memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula kalian juga harus mendapatkan ridho, support dari kedua orang tua. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, MPLS tahun ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Oleh karenanya, tetap patuhi protokol, tetap patuhi anjuran dan himbauan dari pemerintah. Ketika tidak perlu yang sangat, maka di pesantren, berdiam diri di rumah, tidak perlu keluar-keluar adalah pilihan yang paling tepat, adalah pilihan yang paling bijak. Oleh karenanya, ketika tidak ada kepentingan yang sangat, maka anjuran pemerintah, anjuran dari para pemimpin kita adalah berdiam diri di rumah, membaca Quran, melakukan zikir, membuka, mematelangah, mempelajari, membaca ulang pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah kita. Insya Allah, ketika itu dilakukan, biidnillah, dengan izin dari Allah, kesehatan, keselamatan, kesuksesan, keberkahan hidup kita akan segera kita dapatkan. Anak-anakku sekalian yang kami sayangi, tetap semangat dalam meraih prestasi. Gapai cita-cita bersama kami SMA Bakti. Tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, hindari kerumunan, pakai masker. Yang tidak kalah penting, jaga pikiran kita. Tidak perlu khawatir berlebihan, tidak perlu takut yang berlebihan, tapi juga jangan sampai kita sembrono, jangan sampai kita tidak hati-hati, jangan sampai kita abai. Semoga pandemi segera berakhir. Semoga kondisi musibah yang berkepanjangan ini segera diangkat oleh Allah, hingga pada akhirnya semoga di tahun pelajaran ini kita bisa melaksanakan tatap muka secara penuh, secara utuh, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama, apa yang menjadi mimpi kita bersama, menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang berilmu, manusia yang beradab, manusia yang berakhlakul karimah, betul-betul bisa kita wujudkan. Tetap semangat, raih prestasi, gapai cita-cita bersama SMA Bakti. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang kita masuk ke acara yang kedua ya. Adik-adik masih semangat? Tentunya masih dong. Karena sekalipun kita dipisahkan oleh jarak, tetap hati kita berdekatan dong. Hehehe. Langsung aja yuk masuk ke acaranya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur ke depan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kondisi yang pandemi ini kita masih bisa dipertemukan dalam acara pengenalan lingkungan sekolah. Semoga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga juga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, terlebih lagi di zaman pandemi ini. Amin. Baik, untuk materi saat ini di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini, MPLPS ya. Materinya adalah pendidikan karakter bangsa. Tahu apa kalian karakter? Karakter artinya itu sifat atau sifat yang sudah melekat pada diri setiap orang, itu namanya karakter, atau sifat yang sudah bisa dikatakan mendarah daging, atau ada yang menyebut dengan istilah watak. Lalu bangsa di sini maksud siapa? Tidak lain adalah kita semuanya, bangsa Indonesia. Jadi pendidikan karakter bangsa ini dimaksudkan agar kita semuanya betul-betul memiliki watak sebagai bangsa Indonesia. Sebenarnya kita sudah punya watak karakter yang dimiliki oleh kita semuanya sebagai bangsa Indonesia. Hanya saja di dalam prakteknya kadang kita kelupaan. Oleh karena itu yang tepat pada saat ini adalah penguatan pendidikan karakter bangsa. Agar bangsa ini senantiasa utuh, agar negara ini senantiasa jaya di masa-masa yang akan datang. Secara garis besar ada 5 karakter bangsa yang kita miliki semuanya. Yang pertama adalah karakter religius atau karakter agamis, yaitu sebuah karakter sifat yang kita senantiasa mengkaitkan dengan kenyataan sosial ini dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Atau dengan kata lain, kita percaya kalau di balik kenyataan ini ada kekuatan gaib yang mengatur kita semuanya. Yang dalam bahasa agama dikenal dengan istilah adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, karakter ini merupakan karakter yang sangat melekat pada diri bangsa Indonesia dari semenjak zaman dahulu. Sehingga dari dulu kita dikenal dengan istilah masyarakat yang religius. Dan karakter ini membedakan dengan karakter bangsa-bangsa lain, baik di sebelah barat ataupun bangsa-bangsa di timur. Bangsa-bangsa di barat cenderung memiliki karakter yang ingin hidup bebas atau liberalisme, sedangkan bangsa-bangsa yang ada di timur cenderung ingin memiliki karakter yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Itu yang kita kenal dengan komunisme. Lalu karakter yang kedua adalah karakter humaniter atau kemanusiaan, yaitu sebuah sifat watak di mana kita dengan sesama manusia saling menghargai satu dengan yang lain. Kita menganggap orang lain sederajat sama dengan kita. Nah, karakter ini menjadikan kita menjadi bangsa yang terbuka di dalam hubungan-hubungan dengan bangsa-bangsa yang lain. Karakter ini akan bisa ditumbuhkan jikalau kita menghargai terhadap sesama manusia.
Bagaimana cara menghargainya? Yaitu kepada yang lebih tua kita menghormati, kepada yang lebih muda kita menyayangi. Wujud menghormati bermacam-macam dan wujud menyayangi juga termasuk bermacam-macam. Di antaranya, wujud menyayangi adalah membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan, apalagi di masa pandemi ini. Misalnya, ketika ada saudara kita, tetangga kita yang kebetulan sedang menjalankan isolasi mandiri, maka kita dituntut untuk memiliki sifat menyayangi mereka, yaitu dengan cara membantu kebutuhan hidup sehari-hari mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itulah diantara karakter humaniter atau karakter kemanusiaan. Yang ketiga, karakter kebangsaan atau karakter cinta tanah air atau karakter nasionalisme. Sebagai salah satu bangsa atau salah satu negara yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara, maka kita semua dituntut untuk memiliki rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara ini. Sebab dengan rasa cinta tanah air, maka keberadaan negara Indonesia akan tetap ada. Dan dimungkinkan di masa-masa yang akan datang dengan cinta tanah air ini, kita bisa menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju, menjadi negara yang maju, menjadi negara yang tidak hanya ketinggalan, tidak hanya bangsa yang nomor 2, tetapi bangsa yang unggul di tengah-tengah pergaulan internasional. Dan kita semuanya wajib memiliki karakter cinta tanah air. Banyak wujudnya. Di antaranya kita hormat kepada simbol-simbol kenegaraan seperti bendera merah putih, lagu kebangsaan, lambang negara Bhinneka Tunggal Ika, dan juga kegiatan kalau bersekolah tatap muka itu mengenakan pakaian seragam baik OSIS maupun pramuka. Tapi insya Allah karena kondisi masih seperti ini, proses pembelajaran diperkirakan akan menggunakan secara online atau daring, maka tolong siapkan sebaik-baiknya. Lalu karakter yang keempat adalah karakter kerakyatan atau demokrasi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdemokrasi, bangsa yang mampu menghormati, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi dari perbedaan yang ada ini, kita mampu menjalin kerjasama untuk membangun bangsa dan negara ini. Itulah karakter berdemokrasi. Kita memang harus menghormati perbedaan di antara kita. Perbedaan agama, perbedaan mungkin ekonomi, perbedaan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kita hormati perbedaan itu satu dengan yang lainnya. Tapi kita bisa menjalin kerjasama karena sama-sama sebagai bangsa Indonesia. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara bermusyawarah. Jadi berdemokrasi kita awali dengan cara bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam tataran nasional, berdemokrasi diwujudkan dengan cara ada pemilihan umum, atau mungkin kalau di lembaga DPR ada masa-masa sidang DPR, masa-masa sidang MPR. Tapi inti utama daripada demokrasi ini adalah bahwa bangsa Indonesia punya karakter menghormati kepada perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan perbedaan ini tidak dianggap menjadi penghalang, perbedaan ini tidak dianggap menjadi musuh, tetapi perbedaan ini adalah satu kekayaan dalam merumuskan kebijakan di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir adalah karakter keadilan, artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta pada keadilan. Bangsa yang menjunjung tinggi menghormati adanya keadilan. Apa itu adil? Adil diantaranya adalah memberikan sesuatu kepada orang yang memang berhak menerimanya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan masih banyak definisi tentang keadilan. Tapi yang paling pokok, adil itu adalah memperlakukan orang lain sebagaimana halnya kita memperlakukan diri kita sendiri. Pesan saya, jikalau besok kamu menempati menjadi seorang hakim dan sebagainya, maka berlakulah adil. Tidak boleh berlaku
sewenang-wenang atau semena-mena. Itulah ada 5 karakter bangsa Indonesia yang wajib kita jaga, yang wajib kita kembangkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama karakter religius, yang kedua karakter humaniter atau kemanusiaan, yang ketiga karakter kebangsaan atau cinta tanah air, yang keempat karakter kerakyatan atau demokrasi, dan yang kelima karakter keadilan. Itulah yang kita sebut, kita jadikan satu, saling mengkait, itu namanya berkarakter Pancasila. Itulah kiranya yang bisa kami sampaikan tentang masalah pendidikan karakter. Jadi tujuannya dengan pendidikan karakter bangsa ini diharapkan kita semuanya menjadi manusia-manusia yang berpancasila, manusia-manusia yang baik menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan, maupun baik menurut ukuran sesama manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita masuk ke acara yang ketiga yuk. Gimana? Adik-adik masih semangat gak nih? Bareng kakak pasti semangat dong. Hehehe. Langsung masuk aja yuk. Jangan lupa baca doa dulu ya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Ayapaki Pesugihan, yang terhormat para dewan guru, staf SMA Ayapaki 1 Pesugihan.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya pada kita semua, sehingga bisa bertemu lagi dengan saya, Pak Munadir. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tata krama dan tata tertib sekolah, kehidupan sosial sekolah di SMA Yapaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Dalam kehidupan sekolah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana atau prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi, dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya. Ketertiban sekolah dituangkan dalam tata tertib peserta didik dan disusun secara operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik. Dalam tata tertib peserta didik memuat A. Hal-hal yang harus diwajibkan, B. Hal-hal yang dianjurkan, C. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan, D. Sanksi-sanksi atau hukuman bagi pelanggar. Tugas dan kewajiban. Yang pertama, kehadiran siswa. Siswa harus sudah hadir 10 menit sebelum jam 7. Kemudian kalau siswa terlambat, tidak diperbolehkan masuk kelas atau mengikuti pelajaran terkecuali seizin guru piket. Apabila siswa akan meninggalkan sekolah sebelum jam belajar berakhir, sakit atau izin keperluan lain, harus minta izin kepada semua guru atau guru yang sedang piket. Kemudian menganjak yang kedua, pakaian seragam sekolah. Pakaian seragam sekolah yang pertama, pada hari Senin dan Selasa, siswa putra mengenakan pakaian seragam OSIS lengkap beserta atribut yang sudah diberikan oleh panitia PPDB, misalnya logo Yapaki, lokasi, nama, memakai ikat pinggang berlogo SMA Yapaki, berdasi, berbaju wajib, dan dimasukkan. Kemudian bagi siswa putri, baju lengan panjang, rok panjang dengan ploi depan menutupi mata kaki, beratribut lengkap seperti logo Yapaki, lokasi, nama, logo OSIS, merah putih, berdasi, baju tidak dimasukkan, baju tidak ketat dan tidak tembus pandang, dan lain-lain. Kemudian yang B, hari Rabu dan hari Kamis. Untuk siswa putra mengenakan pakaian identitas dengan ketentuan sebagai berikut. Baju identitas celana panjang model baggy menutupi mata kaki, sesuai dengan gambar yang sudah diberikan oleh panitia PPDB. Kemudian bagi siswa putri, baju identitas dengan rok panjang menutupi mata kaki, beratribut lengkap, nama, lokasi, logo SMA Yapaki, baju tidak dimasukkan, sepatu sekolah warna bebas berkaos kaki 15 cm di atas mata kaki, baju tidak ketat, panjang baju harus melebihi pantat, berjilbab hitam. Kemudian yang C, untuk hari Jumat dan hari Sabtu, bagi siswa putra mengenakan pakaian pramuka dengan ketentuan baju lengan pendek, celana panjang menutupi mata kaki, beratribut lengkap, berhasduk, baju wajib dimasukkan, sepatu hitam, bertali hitam, kaos kaki hitam, bertuliskan SMA Yapaki 15 cm di atas mata kaki. Kemudian untuk siswa putri pada hari Jumat, baju lengan panjang
rok panjang menutupi mata kaki, beratribut lengkap, berhasdub, baju tidak dimasukkan, sepatu hitam bertali hitam, kaos kaki hitam bertuliskan SMA Yabaki 15 cm di atas mata kaki. Baju tidak ketat, panjang baju melebihi pantat. Demikian seragam untuk siswa-siswi SMA Yabaki selama 1 minggu. Kemudian yang ketiga, tentang lingkungan sekolah. Yang pertama, ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Yang kedua, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Yang ketiga, membersihkan ruangan kelas setiap hari oleh petugas piket kelas masing-masing. Kemudian yang keempat, mengatur sepeda motor di tempat parkir yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian yang kelima, tidak coret-coret baik di kursi, di dinding maupun di sekitar sekolah. Yang keenam, ikut menjaga kelestarian tanaman sekolah. Yang ketujuh, tidak merusak sarana atau prasarana yang ada di sekolahan. Menginjak yang keempat, etika dan estetika sopan santun. Yang pertama, menghormati kepala sekolah, guru, karyawan SMA Yabaki Pesugihan. Yang kedua, bersikap sopan dan santun kepada semua warga sekolah. Yang ketiga, menjunjung tinggi kultur dan adat budaya. Yang keempat, bagi siswa putri tidak berdandan secara mencolok dan tidak mengenakan perhiasan secara berlebihan. Yang kelima, bagi siswa putra rambut diatur secara rapi dan tidak dicat atau bisa berpeci. Yang keenam, bagi siswa putra tidak mengenakan perhiasan aksesoris yang tidak selayaknya dikenakan oleh siswa putra. Yang ketujuh, berbicara sopan santun baik terhadap guru, karyawan maupun teman-teman sekelasnya atau teman-teman sesekolah. Yang kedelapan, saling hormat menghormati sesama siswa. Yang kesembilan, menjaga keamanan dan ketertiban selama di sekolah maupun sepulang sekolah. Yang kesepuluh, mengendarai dan melengkapi sepeda motor atau kendaraan sesuai dengan ketentuan UU lalu lintas. Menginjak yang kelima, administrasi sekolah. Yang pertama, menyelesaikan pembayaran keuangan sekolah tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Yang kedua, meminjam dan mengembalikan buku-buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh perpustakaan. Yang ketiga, memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah secara benar sesuai dengan penggunaannya. Menginjak yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Yang pertama, wajib mengikuti ekstrakurikuler atau pengembangan diri sekurang-kurangnya satu jenis kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri bagi siswa kelas 10 dan siswa kelas 11. Yang kedua, wajib mengikuti kegiatan lain yang ditentukan oleh sekolah. Menginjak peraturan yang selanjutnya adalah larangan-larangan. Larangan yang pertama, meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa izin atau membolos. Larangan yang kedua, berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar. Larangan yang ketiga, berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar maupun istirahat. Larangan yang keempat, membawa sepeda motor yang tidak lengkap atau protolan ke sekolah. Larangan yang kelima, memarkir sepeda motor di luar pagar sekolah. Larangan yang keenam, mengendarai sepeda atau sepeda motor pada jam pelajaran di halaman sekolah. Larangan yang ketujuh, membawa uang saku secara berlebihan. Larangan yang ke-8, bertingkah atau berbicara, berteriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kerawanan sekolah. Larangan yang ke-9, berpacaran di lingkungan sekolah baik pada saat-saat jam pelajaran sekolah maupun di luar jam sekolah. Larangan yang ke-10, membawa senjata tajam atau sejenisnya. Larangan yang ke-11, berkelahi di antara sesama siswa SMA Yabaki maupun siswa orang lain di luar SMA Yabaki. Larangan yang ke-12,
merokok selama masih mengenakan seragam sekolah SMA Yabagi di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Larangan yang ke-13, berjudi atau hal-hal yang bisa diindikasikan perjudian. Ini larangan yang ke-14, mengambil barang-barang baik milik sekolah maupun milik teman yang bukan haknya. Larangan yang ke-15, melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan premanisme. Larangan yang ke-16, melakukan pelecehan atau penghinaan kehormatan martabat guru, karyawan maupun sesama peserta didik. Larangan yang ke-17, membawa buku bacaan atau kaset, video ataupun HP yang memuat video pornografi. Larangan yang larangan yang ke-18, membawa atau mengkonsumsi atau mengedarkan obat-obat terlarang seperti narkoba maupun minuman keras baik di sekolah maupun di luar sekolah. Larangan yang ke-19, pelecehan seksual dan perbuatan tidak senonoh. Larangan yang ke-20, menikah dan atau hamil. Larangan yang ke-21, melakukan semua tindakan dalam kategori tindakan kriminal. Larangan yang ke-22, bertato. Larangan yang ke-23, memalsukan dokumen administrasi sekolah. Larangan yang ke-24, membawa dan menggunakan alat komunikasi elektronik HP dalam kegiatan belajar atau evaluasi sekolah. Demikian larangan-larangan yang berada di sekolahan SMA Yabagi. Kemudian kita menginjak selanjutnya yaitu pembiasaan di SMA Yabagi Kesugihan. Yang pertama, upacara bendera dilaksanakan pada hari Senin di minggu pertama dan ketiga setiap bulannya dan hari-hari besar nasional. Yang kedua, pembiasaan yang kedua yaitu istighosa dilaksanakan pada hari Senin, minggu kedua dan keempat di setiap bulannya. Pembiasaan yang ketiga, membudayakan salam dan bersalaman ketika memasuki gerbang sekolah dengan guru, siswa putra dengan guru putra, siswa putri dengan guru putri. B, ketika memasuki kelas dengan teman. C, ketika pulang sekolah dengan guru, siswa putra dengan guru putra, siswa putri dengan guru putri. Yang D, ketika memasuki kelas dengan teman. Yang E, ketika bertemu di luar lingkungan sekolah dengan guru dan teman. Kemudian menginjak yang keempat, pembiasaan yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sebelum belajar, di SMA Yabagi pembiasaannya doa yang pertama dibaca adalah Quran surat Al-Fatihah, kemudian syahadat, kemudian raditu billah, kemudian ayat kursi, kemudian asmaul husna beserta doanya. Kemudian doa sesudah belajar, pembiasaan di SMA Yabagi yaitu membaca surat Quran surat Al-Ashr dan kemudian dilanjutkan dengan doa. Pembiasaan yang kelima, membudayakan sholat duha berjamaah di sekolah. Pembiasaan yang keenam, saling menghormati dan mengayomi antar siswa. Pembiasaan yang nomor 7, membudayakan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan santun, dan ikhlas. Pembiasaan yang nomor 8, membudayakan komunikasi atau berbahasa Jawa ragam krama. Bahasa komunikasi sehari-hari di lingkungan sekolah menggunakan bahasa Jawa ragam krama. Jika belum bisa maka menggunakan bahasa Indonesia. Pembiasaan yang nomor 9, membudayakan infak setiap hari Jumat dan momen tertentu. Misalnya kematian, musibah, PHBI, dan lain-lain. Menginjak peraturan yang selanjutnya adalah sanksi-sanksi. Tahapan sanksi. Apabila siswa tidak menaati kewajiban-kewajiban
dan melanggar larangan-larangan seperti tersebut di atas, maka akan diberikan sanksi oleh sekolah berupa pertama, peringatan secara lisan dan pembinaan. Yang kedua, peringatan secara tertulis. Yang ketiga, pemanggilan orang tua atau wali peserta didik. Yang keempat, skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran. Yang kelima, dikembalikan kepada orang tua atau wali. Peringatan secara lisan dan pembinaan diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat kategori ringan. Yang pertama, melanggar larangan-larangan seperti A. Berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar. Yang B. Membawa uang saku secara berlebihan. Yang C. Memarkir sepeda motor di luar pagar sekolah. Yang D. Bertingkah atau berbicara, teriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kerawanan sekolah. Yang E. Berpacaran di lingkungan sekolah baik pada saat jam-jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Yang F. Membawa buku bacaan atau kaset video ataupun HP yang memuat video pornografi. Bagian yang kedua, penindakan langsung dalam berupa hukuman pembinaan yang bersifat mendidik. Kemudian menginjak sanksi-sanksi yang ketiga, yaitu peringatan secara tertulis. Pertama, melanggar kewajiban secara berulang kali. Yang kedua, tidak mengindahkan peringatan secara lisan dan pembinaan secara langsung sebanyak 3 kali. Yang ketiga, melanggar larangan-larangan seperti A. Membawa senjata tajam atau sejenisnya. B. Merokok selama masih dalam lingkungan sekolah atau masih menggunakan seragam sekolah di luar sekolah. C. Membawa sepeda motor yang tidak lengkap atau protolan ke sekolah. E. Mengendarai sepeda atau sepeda motor pada jam pelajaran di halaman sekolah. F. Bertingkah atau berbicara teriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kerawanan sekolah. G. Berpacaran di lingkungan sekolah baik pada saat jam-jam sekolah maupun di luar jam sekolah. H. Meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa izin atau bolos. I. Bertato. D maksudnya memalsukan dokumen. Peringatan tertulis berupa A. Surat pemberitahuan kepada orang tua atau wali. B. Surat pernyataan atau janji siswa yang diketahui oleh orang tua wali. C. Peringatan tertulis untuk sebuah pelanggaran diberlakukan sebanyak-banyaknya 3 kali dan selebihnya dilakukan tahapan pemanggilan orang tua atau wali peserta didik. Kemudian sanksi yang ketiga, yaitu pemanggilan orang tua atau wali peserta didik. Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat pembinaan bersama: 1. Telah melalui tahapan pembinaan. Yang kedua, melanggar larangan-larangan seperti A. Membawa buku bacaan atau kaset video ataupun HP yang memuat pornografi. Yang B. Berkelahi di antara sesama siswa SMA Ayabagi Sugihan maupun siswa orang lain di luar SMA Ayabagi. C. Mengambil barang-barang baik milik sekolah maupun milik teman yang bukan miliknya. Yang D. Berjudi atau hal yang bisa diindikasikan perjudian. Yang E. Melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat indikasi premanisme. Yang F. Melakukan pelecehan atau penghinaan kehormatan, martabat guru, karyawan, atau sesama peserta didik. Kemudian yang ketiga, pemanggilan orang tua wali yang bersifat mendesak dapat dilakukan melalui telepon atau sarana komunikasi lainnya. Kemudian sanksi yang keempat, yaitu skorsing, tidak boleh mengikuti pelajaran, diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat peringatan keras, meliputi telah melalui tahapan pembinaan. Yang kedua, melanggar larangan-larangan secara
berulang. Yang ketiga, melanggar tahapan-tahapan pembinaan yang telah dilakukan, peringatan secara lisan, peringatan secara tertulis, memanggilan orang tua atau wali peserta didik. Kemudian sanksi-sanksi yang kelima, dikembalikan kepada orang tua atau wali. Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik dengan kategori yang berat. Yang pertama, telah melalui tahapan pembinaan. Yang kedua, melanggar larangan-larangan secara berulang, dibuktikan dengan pembinaan, pemanggilan tertulis, serta pemanggilan orang tua atau wali peserta didik. Yang ketiga, melanggar larangan-larangan seperti membawa atau mengkonsumsi, mengedarkan obat-obat terlarang seperti narkoba maupun minuman keras, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang B, menikah dan atau hamil. Yang keempat, menjalani proses hukum tindak pidana oleh pihak kepolisian. Yang kelima, melakukan penghasutan sejenisnya yang bersifat sara. Kasus pelanggaran tata tertib peserta didik. Tahapan penanganan kasus pelanggaran peserta didik yaitu meliputi A, peringatan secara lisan dan pembinaan. Yang B, peringatan secara tertulis. C, pemanggilan orang tua atau wali peserta didik. Yang D, skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran. Yang E, dikembalikan kepada orang tua atau wali. Yang F, setiap guru atau karyawan berhak melakukan peringatan secara lisan langsung kepada setiap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib peserta didik dan melaporkan kepada wali kelas atau BK agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Yang G, peringatan secara tertulis diberikan oleh sekolah dilengkapi dengan data dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa. Yang H, guru mapel dan wali kelas memberikan laporan penanganan pelanggaran siswa kepada guru BK untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Penutup. Yang pertama, peraturan sekolah ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. Yang kedua, hal-hal yang belum diatur pada peraturan sekolah ini akan diatur kemudian, ditetapkan di Kesugihan tanggal 18 Juli 2021. Kepala Sekolah Muhammad Hasbullah Maulana SPDI. Demikian peraturan sekolah SMA Yabaki Kesugihan. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa patuhi prokes yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia adik-adik materi pendidikan karakter bangsa yang telah disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Andes Wasim Hadi Sarwono dan materi tata tertib yang telah disampaikan oleh Bapak Munadir LC. Semoga bisa diambil pelajarannya ya adik-adik. Oke guys, akhirnya kita berada di penghujung acara MPLS di hari ini. Sampai jumpa di esok hari, tentunya dengan semangat yang baru dan hati yang lebih tulus. Tetap semangat raih prestasi, gapai cita-cita bersama SMA Yabaki 1 Kesugihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.